Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan membahas kelanjutan dari pembuatan aplikasi pasien rawat jalan dengan menggunakan Visual Basic 6.0 ya. Di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara menampilkan data dari database ke data grid yang ada di form pada Visual Basic 6.0 ini. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan masih dalam form data pasien. Kalau dijalankan aplikasi ini pada form data pasien itu belum ada tombol yang berfungsi karena belum ada listing yang kita berikan atau belum kita memberikan coding ya. Nah, coding yang pertama yang saya mau buat yaitu bagaimana cara menampilkan pilihan di combo box ya lewat coding atau lewat listing. Di sini jenis kelamin, jadi nanti ada dua pilihan yaitu laki-laki atau perempuan. Oke, langsung saja cara pembuatan codingnya. Untuk di combo box menampilkan pilihan yaitu ini kita tempatkan codingnya di form load ya. Jadi kita double klik saja formnya di bagian yang kosong. Nah, di sini kita diarahkan ke form load ya. Nah, jadi untuk memberikan pilihan atau memberikan option pada combo box itu kita membuat perintah atau codingnya seperti ini. With nama combo boxnya yaitu with combo jenis kelamin. Lalu di sini titik add item, lalu kutip 2 diberikan di sini pilihan contoh laki, lalu tutup kutip 2. Nah, pilihan selanjutnya itu sama, titik add item, lalu nilainya yaitu perempuan ya. Jangan lupa dibalas kutipnya. Lalu terakhir itu kita tutup width-nya karena di sini kita menggunakan width. Lalu di sini penutupnya adalah end width. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, itu untuk coding untuk memberikan isi dari combo box atau memberikan pilihan dari combo box tersebut. Nah, di sini combo box jenis kelamin itu ada dua isi atau ada dua pilihan, laki-laki atau perempuan. Nah, saya jalankan kembali ya. Nah, maka di sini kalau kita klik pilihan di combo box jenis kelamin itu sudah muncul pilihannya laki-laki atau perempuan ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tadi codingnya ya. Ya. Jadi with combo box, add item, lalu nilainya seperti itu. Nah, saya lanjut lagi untuk masuk di pengkodingan di setiap tombol yang saya sudah buat. Di sini ada 4 ya. Ada tombol simpan, edit, hapus, dan reset. Nah, kalau untuk tombol reset ini itu nanti berfungsi untuk mengosongkan kembali text box yang kita sudah isi ya. Jadi logikanya adalah mereset kembali text box agar kita mengisi data yang baru lagi seperti itu. Oke, langsung saja untuk listing atau coding dari tombol reset ini kita double klik di sini. Nah, untuk pemberian codingnya itu harus disesuaikan dengan nama text box ya, ataupun nama komponen-komponen yang ada di sini, baik itu combo boxnya maupun text boxnya seperti itu. Nah, listingnya yaitu adalah teks nomor pasien titik teks ya sama dengan kutip 2 kali. Nah, seperti itu. Dilanjutkan ke teks berikutnya yaitu teks nama titik teks sama dengan kutip 2 kali. Di sini adalah combo jenis kelamin titik teks sama dengan, di sini kita harus memberikan nilai atau value yaitu pilih ya, seperti itu.
Jadi agar nanti ketika di reset combo itu posisinya di situ adalah muncul kata pilih seperti itu. Teks selanjutnya yaitu teks umur titik teks sama dengan kutip dua kali teks alamat titik teks sama dengan kutip dua kali teks yang terakhir yaitu teks telepon titik teks sama dengan kutip dua kali. Nah, jadi kurang lebih seperti ini perintah atau coding dari tombol reset ini. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa tombol reset ini fungsinya hanya untuk mengosongkan kembali text box ya, yang telah kita isi dengan nilai atau inputan seperti itu. Nah, mari kita coba seperti apa hasilnya dari tombol reset tersebut ya. Nah, di sini contohnya saya menginput data yang baru, contoh pasien 002, nama pasiennya Nur H5, terus pilihan jenis kelaminnya perempuan, umur 45, alamat Makassar, dan nomor telepon seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengisi atau menginput data seperti ini, lalu kita tekan tombol reset, maka semua text box ini akan kembali kosong seperti bentuk semula ya. Coba saya tekan tombol reset gitu. Nah, di sini maka semua text box kosong dan combo box itu posisinya adalah posisi menampilkan kata pilih ya, seperti itu. Nah, itulah tadi fungsinya dari listing atau coding yang ada di balik tombol reset ini. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya. Di sini saya akan tambahkan lagi sedikit, yaitu set fokusnya ketika saya mereset itu saya harus kembalikan ke teks yang pertama, yaitu teks nomor pasien titik set fokus seperti itu. Nah, satu tombol itu sudah selesai kita memberikan coding atau perintah. Saya lanjut ke tombol berikutnya, yaitu tombol simpan ya. Jadi tombol simpan ini itu berfungsi untuk menyimpan data yang telah kita input di masing-masing text box ini, atau data baru yang kita input itu kita akan simpan ke database, lalu menampilkan data yang telah disimpan ke data grid di sini ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita kembali double klik ya. Jadi untuk memberikan coding di masing-masing tombol ini cukup kita mendouble klik seperti ini ya, maka kita akan diarahkan ke event klik. Jadi nanti tombol itu baru bisa berfungsi ketika diklik seperti itu. Nah, sebenarnya di tombol simpan ini itu listingnya agak simpel ya, seperti itu. Cuma ketika kita memberikan pengembangan sedikit di tombol simpan itu, maka ada beberapa validasi yang perlu kita tambahkan sebenarnya di tombol simpan. Nah, di sini saya tidak terlalu banyak memberikan validasi ya. Cukup yang pertama seperti ini. If ya, teks nomor pasien titik teks sama dengan kosong, maka di sini kita munculkan pesan message box ya, seperti ini ya. Nomor pasien itu kosong ya, seperti itu, atau belum ada inputan seperti itu. Di sini koma VB kritikal, lalu di sini tulis pesan seperti ini, lalu jangan lupa akhiri dengan tutup kembali dengan kutip 2 ya, seperti itu. Lalu dikembalikan teks nomor pasien titik set fokus. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita harus akhiri dengan exit sub, lalu di sini end if. Kenapa di sini kita tutup end if?
dan kita tambahkan exit sub, artinya ketika dia sudah mengeksekusi kondisi ini maka tidak akan melanjutkan ke perintah berikutnya seperti itu. Jadi ini hanya untuk mengecek apakah nomor pasien itu dalam keadaan kosong atau tidak gitu. Oke, nah selanjutnya di sini saya tambahkan lagi validasi berikutnya untuk di tombol simpan ini. Sebenarnya ada beberapa ya yang perlu kita validasi. Yang pertama, memvalidasi ketika text boxnya masih kosong, dalam artian belum ada data yang kita input, maka tidak bisa menyimpan gitu. Terus validasi yang kedua, apabila RS pasien ya sama dengan new titik record set. Nah, RS pasien open di sini perintah SQL query-nya select bintang from, nama tabelnya yaitu tabel pasien, terus nama filenya ya. Kita buka kembali database-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi tabel pasien, namanya tabel pasien, terus di dalamnya ada beberapa fil-fil ya, seperti itu, nomor pasien ya. Ini saya copy saja ya. Saya klik kanan, saya copy, lalu saya paste di sini. From tabel pasien, where saya paste nomor pasien sama dengan sini kutip 1 kutip 2 spasi simbol dan di sini nama teksnya nomor pasien titik teks. Nah, kita tutup simbol dan ya. Lalu spasi tutup kutip 2 tutup kutip 1, lalu kutip 2 lagi koma koneksi DB seperti itu. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk memvalidasi apakah nomor pasien sudah ada atau belum. Artinya untuk menghindari duplikat nomor pasien yang sama. Seperti itu. If RS pasien not RS pasien EOF dan titik EOF dan nah seperti ini, maka dimunculkan pesan lagi seperti ini, data simbol dan tx nomor pasien titik teks. Ini sebenarnya bisa juga seperti ini ya. Itu sini sudah ada seperti itu ya. Nah, kita tutup sini VB critical, lalu pesan ya, seperti ini. Oke. Nah, bisa kita tambahkan di sini seperti ini. Jadi fungsi dari listing ini yang satu baris ini mengecek ya. Jadi select bintang from, nama tabelnya, lalu where nomor pasien ya, di mana nomor pasien yang kita inputkan di teks nomor pasien itu dicek apakah data yang kita input di nomor pasien itu ada samanya di tabel pasien atau tidak ada. Kalau ada samanya maka dimunculkan pesan bahwa nomor pasien ini sudah ada gitu. Kalau tidak ada berarti lanjut kita menyimpan. Karena itu dianggap bahwa nomor pasien itu nomor pasien baru dan tidak ada samanya. Artinya tidak ada duplikat nomor pasien yang sama. Karena di sini nomor pasien tidak boleh sama seperti itu. Oke, nah di sini setelah kita munculkan pesan,
kita kembalikan teks nomor pasien titik teks sama dengan kosong, sama dengan kosong. Lalu teks nomor pasien titik set fokus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selain itu else ya, artinya ketika tidak ada samanya, ketika nomor pasien yang kita input itu tidak ada samanya di tabel pasien, maka lanjut adalah koneksi db titik execute ya. Di sini perintahnya adalah menyimpan. SQL query untuk menyimpan yaitu adalah insert into nama tabelnya tabel pasien, buka kurung nama filenya ya. Kalau kita lihat lagi kembali ke database, di sini nomor pasien saya copy ya, saya paste di sini. Lalu fil berikutnya saya copy lagi ya, saya paste. Ini saya biasa copy paste untuk nama-nama filenya supaya tidak ada salah penulisan nama fil ya, karena salah penulisan nama fil itu dianggap tidak sama dan itu menyebabkan coding kita itu akan error atau perintah untuk menyimpan data itu tidak berhasil atau tidak jalan. Jadi fil yang satu dengan yang lainnya itu dipisahkan dengan tanda koma ya, seperti itu. Oke, lanjut ke fil yang kedua. Saya copy lagi, lalu di sini saya paste. Ya, jadi saya ambil semua dari tabel yang ada di database kita di MySQL ya, seperti itu. Umur, selanjutnya ada alamat. Di sini yang terakhir ada nomor telepon pasien. Setelah kita masukkan semua atau kita tulis semua nama-nama fil yang ada di tabel pasien, jangan lupa ditutup kurungnya karena ini kita sudah membuka kurung. Di sini kita harus tutup. Dilanjutkan value ya, value buka kurung lagi. Di sini adalah kutip 1, kutip 2, simbol dan ya, seperti itu ya. Nah, di sini untuk nama teksnya ya, nama teksnya contoh ini, karena ini teks atau fil yang pertama itu nomor pasien, berarti di sini teks nomor pasien titik teks, seperti itu. Nah, jangan lupa ditutup simbol dan tutup kutip 2, kutip 1, lalu lanjut lagi koma. Kita lanjutkan lagi untuk text box yang kedua untuk fil berikutnya ya, seperti itu. Fil berikutnya itu adalah nama pasien, berarti di sini adalah kutip 1, kutip 2, spasi, simbol dan teks nama ya, titik teks, seperti itu ya. Nah, kita akan lakukan dengan cara yang sama sampai fil terakhir. Oke? Jadi saya lanjutkan lagi ya. Yang ketiga yaitu adalah combo jenis kelamin titik teks. Selanjutnya yaitu teks umur titik teks, tutup lagi kutip 2, kutip 1, buka kutip 1, kutip 2, simbol dan teks berikutnya yaitu adalah teks alamat titik teks. Nah, seperti itu ya. Jadi sama semua mulai dari fil yang pertama sampai fil yang terakhir gitu. Kutip 2, kutip 1, koma, kutip 1, kutip 2, simbol dan setelah teks alamat. Nah, fil berikutnya yaitu adalah teks telepon ya, titik teks. Nah, gitu. Ini kita tutup.
Kita tutup lagi, kutip 2 kutip 1 gitu. Oke, kita tutup kurung, lalu di sini tutup kutip 2. Ini kutip 2 dari mana? Yaitu dari pertamanya tadi, insert into ya. Di sini kita menggunakan kutip 2, makanya ditutup dengan kutip 2 lagi. Seperti itu. Oke, setelah kita melakukan proses penyimpanan, mengeksekusi dengan listing atau coding insert into ini, ketika setelah melakukan penyimpanan, maka kita munculkan pesan ya, kita munculkan pesan message box, lalu di sini data tersimpan gitu. Oke, di sini adalah VB information. Nah, gini. Oke, pesan tutup kutip. Nah, seperti itu. Dan terakhir setelah menyimpan kita harus refresh ya. Call refresh ya gitu. Oke. Nah, kalau tidak salah kita sudah buat ya, refresh ini dari mana? Itu kita sudah buat perintah refresh, atau kalau sebelumnya, kalau belum membuat perintah refresh, itu sebenarnya kita ambil di perintah yang ada di form load-nya ya, seperti itu. Nah, gini, saya copy yang ada di form load seperti ini. Ya, ini yang saya copy. Saya masukkan di sini, saya ganti ini call refresh, saya paste di sini. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya adalah untuk merefresh ketika kita sudah menyimpan data, itu langsung menampilkan datanya di data grid. Karena logikanya di program itu di VB ini hanya untuk menginput data ya, mengelola data, tapi tempat penyimpanan data kita yaitu ada di database kita yang ada di MySQL. Jadi alur dari penyimpanan itu, pertama kita menginput data. Setelah kita menginput data melalui form yang ada di Visual Basic ini, kita tekan tombol simpan. Nah, proses penyimpanan itu kita akan simpan di tabel database kita yang ada di MySQL. Artinya itu terpisah antara VB dengan MySQL. Jadi setelah kita simpan di database kita di MySQL, kita panggil kembali untuk menampilkan di tabel atau di data grid yang ada di form. Nah, untuk merefresh itu, maka perintahnya adalah yang ini ya, membuka koneksi kembali lalu menampilkan data kembali, seperti itu. Oke. Jadi ini perintahnya hanya untuk merefresh data yang baru kita simpan, itu secara otomatis akan tampil di data grid. Oke, seperti itu ya. Kita tes apakah listing yang kita tulis di balik tombol simpan ini sudah benar atau sudah berhasil gitu. Oke, saya jalankan lagi. Saya coba input data yang baru P002. Nama pasiennya contoh Muhammad Ali. Ini laki-laki, umurnya 37 tahun, alamat Makassar, nomor telepon 085 231 888 344. Nah, setelah saya menginput data baru, saya akan tekan tombol simpan. Oke, di sini ada sedikit error ya. Di sini ada pesannya block if ya, karena ini pesannya menandakan bahwa kita tidak menutup if, padahal kita sudah menggunakan yang namanya if gitu. And if kita harus tambahkan di sini. Oke, setelah ditambahkan and if, saya coba jalankan kembali. Oke, saya input data baru P002 Muhammad Ali, jenis kelamin laki-laki, umur 23, alamat Makassar, nomor telepon
seperti ini. Setelah saya melengkapi data penginputan datanya, saya akan klik tombol simpan. Nah, di sini ada muncul pesan data tersimpan. Saya klik OK. Nah, maka di sini data yang kita simpan di database itu secara otomatis muncul di tabel kita ya, atau di data grid kita. Sebenarnya data yang kita simpan ini itu kita tarik kembali ya, kita panggil kembali dari database yang ada di MySQL seperti itu. Oke, jadi ini menandakan bahwa tombol simpan atau coding yang kita buat di balik tombol simpan ini sudah berhasil ya, seperti itu. Oke. Nah, inilah tadi perintahnya ya. Ya, perintah untuk di tombol simpan seperti ini. Jadi, kalau saya blok ya, ada 3 bagian di sini. Jadi, bagian yang pertama itu untuk memvalidasi, menghindari ya ketika teks nomor pasien masih kosong, itu belum bisa menyimpan. Terus ini blok yang kedua itu adalah untuk mengecek apakah nomor pasien yang kita input itu tidak ada samanya atau nomor pasien ini nomor pasien baru, karena kita menghindari nomor pasien sama gitu. Terus blok yang ketiga ini adalah proses untuk menyimpan data. Sebenarnya proses untuk atau listing untuk menyimpan data itu ini listing yang satu baris ya, seperti ini. Yang ke bawah ini hanya tambahan. Di sini saya tambahkan munculkan pesan, dan di sini saya tambahkan merefresh kembali supaya data yang baru kita simpan itu langsung tampil di data grid yang ada di form kita. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk tutorial pembelajaran kita hari ini. Kelanjutan dari pembuatan aplikasi pasien rawat jalan dengan menggunakan VB 6.0 ini, khususnya pembuatan listing di tombol reset dan tombol simpan. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk tombol-tombol berikutnya pada video tutorial selanjutnya.